Wa ma anfaqtum, dan apa saja anfaqtum yang kalian infakkan, min nafaqatin, dari suatu infak ataupun sedekah, au nazartum, atau yang kalian nazarkan, min nazrin, yaitu dari suatu nazar, fa innallaha ya'lamu, maka sungguh Allah ya'lamu, dia maha mengetahuinya. Wa ma lizzalimina min ansar, wa ma lizzalimina, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim, min ansar, dari penolong. Dan apapun infak yang kamu berikan atau nazar, nazar itu janji untuk melakukan sesuatu kebajikan terhadap Allah, untuk mendekatkan diri kepadanya, baik dengan syarat ataupun tidak. Itu namanya nazar. Ya, yang kamu janjikan, maka sungguh Allah mengetahuinya. Dan bagi orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun. Ya. Apa yang kalian nafkahkan di jalan kebaikan ataupun kejahatan sekalipun, dan untuk meningkatkan ketaatan, pasti diketahui Allah. Ya. Dan dia akan memberikan balasannya. Orang-orang yang lalim, yang berinfak dengan motif riya atau diiringi sikap menyakiti dan untuk kemaksiatan, maka dia nggak punya penolong. Ya, nggak punya penolong yang dapat menyelamatkannya dari siksa Allah. Jadi diulang lagi, nazar itu janji untuk melakukan sesuatu ibadah kepada Allah SWT untuk mendekatkan diri. Jadi dalam rangka mendekatkan diri kepadanya, baik dengan syarat ataupun tidak. Jadi ayat itu menerangkan bahwa apa saja yang kita infakkan, baik harta maupun yang lainnya, banyak ataupun sedikit, ya, demikian juga ibadah dan sedekah itu kewajiban kepada diri kita karena mencari ridha Allah. Ya. Adapun orang yang tidak memenuhi hak Allah seperti yang enggan berzakat atau orang yang mengeluarkan harta bukan pada tempatnya, misalnya untuk maksiat, maka dia adalah orang yang zalim. Sedangkan orang-orang yang zalim itu tidak memiliki penolong yang menolong mereka dari azab Allah. Jadi tidak ada penolong. In tubdu shadaqat fa ni'mahi. In tubdu, apabila kalian menampakkan, ya, bukan bermaksud pamer, ya, menampakkan shadaqat, sedekah-sedekah, ya. Fa ni'mahi, maka sebaik-baik sesuatu adalah ia menampakkan sedekah itu untuk dicontoh. Ya, sedekah-sedekah agar dicontoh maksudnya itu. Bukan untuk riak, bukan untuk pamer. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, wa in tukhfuha, dan jika kalian merahasiakannya, wa tu'tuhal fuqara, dan memberikannya kepada orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka lebih baik daripada menampakkannya bagi kalian. Wa yukafiru ankum, dan dia Allah menutupi, menghapus dari kalian, min sayiatikum, dari sebagian kesalahan-kesalahan kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah, ya, maha mengetahui bima ta'malun, dengan apa yang kalian kerjakan. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekah kamu, ya, menampakkan sedekah itu dengan tujuan agar dicontoh orang lain, ya, bukan untuk riak. Maksudnya menampakkan sedekah itu untuk pendidikan, untuk dicontoh supaya untuk dakwah, memberitahu mengajarin orang bersedekah, dicontoh, ya, bukan untuk riak, bukan untuk pamer. Nah, itu yang tahu itu hati setiap manusia. Hati itu, kalau hatinya riak, niat pamer, ya ketahuan. Allah yang maha tahu. Itu persoalan hati.
Jadi jika kamu menampakkan sedekah-sedekah kamu ya dalam rangka untuk dicontoh orang lain supaya dia melakukan kebaikan, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya ya dan memberikannya kepada fakir, maka itu lebih baik bagi kamu. Ya. Maka itu lebih baik bagi kamu dan Allah menghapus sebagian kesalahan-kesalahan kamu. Jadi Amir Asy-Sya'bi berkata, suatu ketika Umar menyedekahkan hartanya secara terang-terangan dengan maksud agar dicontoh orang lain. Sedangkan Abu Bakar menyedekahkan hartanya secara rahasia. Jadi atas hal tersebut lalu Allah menurunkan ayat ini. Ya. Jika kalian menampakkan sedekah tanpa riya, itu sangat terpuji dan diridhoi. Allah pun juga memuji. Dan jika kalian bersedekah kepada orang-orang fakir dengan sembunyi-sembunyi, agar mereka tidak tersakiti dan tidak timbul riya, maka itu lebih baik lagi. Allah akan mengampuni semua dosa kalian karena ikhlas dalam bersedekah. Allah Maha tahu apa yang kalian sembunyikan, yang kalian nyatakan. Jadi Allah itu Maha mengetahui maksud hati, gerakan hati ketika menyatakan ataupun menyembunyikan apa yang kita lakukan itu. Laisa 'alaika hudahum, bukanlah kewajiban kamu atasmu Muhammad hudahum, menjadikan mereka mendapatkan petunjuk untuk masuk Islam. Walakin Allah yahdi may yasha, akan tetapi Allah yahdi, dia memberikan petunjuk may yasha kepada orang yang dia kehendaki. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apa yang kalian infakkan min khairin dari harta yang baik ya, khair. Fali anfusikum, maka kebaikan itu hanya untuk diri kalian sendiri. Wa ma tunfiquna, dan tidaklah kalian berinfak illa ibtigha'a, kecuali ibtigha'a, untuk mencari wajhillah, keridhaan wajah Allah, itu keridhaan ataupun balas sisi Allah. Wa ma tunfiqu min khairin, wa ma, dan apa yang tunfiqu, yang kalian infakkan, min khair, dari yang baik, maksudnya harta yang baik, yuwaffa, niscaya akan ditunaikan ilaikum, kepada kalian. Ya, ditunaikan yuwaffa, ya, ilaikum, kepada kalian, wa antum la tuzlamun, dan kalian tidak akan tuzlamun, kalian dizolimi ya, dengan pengurangan pahala. Bukankah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapatkan petunjuk? Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh. Dan kamu tidak akan dizolimi ataupun dirugikan. Ini Allah bilang sama Nabi Muhammad, bukanlah kewajiban Muhammad untuk menjadikan orang sesat itu menjadi mendapatkan petunjuk kebaikan. Ini bukan kewajiban kamu. Kewajibanmu hanyalah memberi penjelasan, ya. Dan Allah yang akan memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Bantuan yang kalian berikan kepada orang lain, manfaatnya akan kembali kepada diri kalian sendiri. Ya, Allah akan membalas itu semua. Ini jika apa yang kalian nafkahkan itu hanya untuk mengharapkan perkenan Allah. Ya, jadi kebaikan yang kalian lakukan dengan cara seperti ini, manfaatnya akan kalian rasakan sendiri dan pahalanya akan kalian terima secara lengkap tanpa dikurangi. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikan untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh
dan tidak akan dizolimi atau dirugikan atau dikurangi. Jadi Ibnu Abbas berkata, suatu ketika ada sekelompok orang yang tidak merelakan hartanya diberikan kepada keluarga mereka yang musyrik. Saat ditanyakan kepada Rasulullah mengenai hal itu, beliau membenarkan. Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini. Ini sebab turunnya ayat. Lil fuqara'i alladzina uhsiru fi sabilillah. Lil fuqara'i, dan untuk orang-orang fakir, alladzina uhsiru, yang mereka terkepung ataupun tertahan, fi sabilillah, di jalan Allah, la yastati'una dorban, tidak mampu, tidak dapat dorban, berusaha, fil arud, di muka bumi. Yahsabuhumul jahil, yahsabuhum, ya. Mereka menyangka mereka al-jahil, orang yang bodoh, tidak mengetahui kondisi mereka, agniya'a minat ta'affuf, bahwa mereka itu orang kaya, minat ta'affuf, dari sikap menjaga diri dengan tidak meminta-minta. Ta'rifuhum bisimahum, engkau mengetahui mereka, ta'rifuhum bisimahum, dengan tanda-tanda ciri-ciri mereka, ya, simahum, ciri-ciri mereka. La yas'alunan nasa ilhafa, ya, mereka tidak meminta manusia atau orang lain ilhafa, secara paksa atau mendesak. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apa yang kalian infakkan dari harta yang baik, fa innallaha bihi alim, maka sungguh Allah Maha mengetahui dengannya. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi atau orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya. Karena apa? Karena mereka menjaga diri dari minta-minta. Ya, engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Ya. Infak tersebut itu diberikan kepada orang-orang yang fakir karena berjuang di jalan Allah sehingga tidak sempat mencari nafkah. Ya. Jadi sibuk berjuang di jalan Allah sehingga tidak sempat mencari nafkah. Atau karena mereka terluka di medan perang yang membuat tidak bisa bekerja. Ya, orang-orang yang tidak tahu itu menganggap mereka itu kaya. Ya, lantaran apa? Karena mereka menghindarkan diri dari meminta-minta. Padahal jika kamu perhatikan, niscaya kamu ketahui keadaan sebenarnya melalui tanda-tandanya, ya. Jadi segala kebaikan yang kamu lakukan pasti Allah ketahui, ya, Allah pasti akan membalasnya dengan yang setimpal. Alladzina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan harta mereka, billaili wan nahar, pada malam hari dan siang hari, sirron, secara rahasia atau sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan terang-terangan, falahum ajruhum, maka bagi mereka pahala, inda rabbihim, di sisi Allah, sisi Tuhan mereka, wala khaufun, tidak ada khawatir ataupun rasa takut, alaihim, atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak akan mereka bersedih hati. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka itu mendapatkan pahala di sisi Allah. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak akan bersedih hati. Jadi menurut Ibnu Musayyab, ayat ini ditujukan kepada Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Mereka bersedekah kepada pasukan
yang dibentuk saat musim larang pangan, ya, ketika terjadi perang Tabuk. Ya. Jadi orang-orang yang terbiasa berinfak, jiwanya menjadi mulia di setiap saat, malam dan siang, di depan umum maupun sendirian. Mereka mendapatkan balasan di sisi Allah, tidak takut menghadapi masa depan, dan tidak bersedih terhadap apa yang telah lewat. Di jalan Allah itu yakni di atas ketaatan, ya, jalan Allah itu berarti di atas ketaatan dan mencari keridhaan Allah, bukan untuk yang haram, yang makruh atau keinginan hawa nafsunya. Ya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Ya, dieling-eling selawase urip.